Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Tentunya setiap kita ada di dalam berkat penyertaan daripada Tuhan. Mari saya mengajak pada pagi hari ini kita hampiri tahta hadirat Tuhan untuk kita rasakan hadirat Tuhan, bahkan mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kasih Tuhan. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Aku dilayakkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya.
kasih-Nya. Kami sembah Tuhan, kami sembah hadirat-Mu, kami sembah Kau Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, yang menguatkan setiap kami, hadirat-Mu Tuhan, memampukan setiap kami untuk lewati setiap hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah nama-Mu, kami sembah hadirat-Mu, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kina la mata kaya rawaso, kia rawase. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang memuaskan setiap hati kami. Hadirat-Mu Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam setiap hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, kami terima kekuatan-Mu, kami terima mujizat-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawa setiap kami masuk hadirat-Mu, bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk rasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami terus ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami rasakan damai dan sejahtera Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan hidup kami. Bahkan dalam hadirat-Mu kami temukan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya
kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kau memberikan kekuatan yang baru. Kasih-Mu memberikan pengharapan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Kami siapkan setiap hati kami untuk kami menerima akan sabda kebenaran-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih karunia Allah. Amin. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan yang tentunya boleh menguatkan setiap kita. Bulan ini subtema dari gereja adalah kasih karunia membuat menerima mujizat. Sungguh luar biasa tema yang diberikan. Karena melalui kasih karunia saja, setiap kita boleh menerima mujizat yang datangnya daripada Tuhan. Saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya sangat menyukai ayat ini saudara, karena ayat ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita melakukan bagian kita, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu saudara merujuk kepada ayat yang sebelumnya. Di ayat yang ke-32, di ayat yang ke-31, firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini adalah bagian yang besar di dalam kasih karunia Allah. Tema bulan ini sangat jelas bahwa kasih karunia membuat kita boleh menerima mujizat-mujizat daripada Tuhan. Salah satu cara atau salah satu kiat-kiat bagaimana kita boleh menerima mujizat itu, boleh menerima pertolongan daripada Tuhan, boleh menerima karya Tuhan yang begitu luar biasa adalah di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau saudara membaca Alkitab jangan sepotong-sepotong. Saudara membaca Alkitab jangan hanya melihat konsentrasi kepada apa yang Bapak Ibu inginkan. Yang saya maksud begini saudara, saudara jangan fokus kepada semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara jangan fokus kepada berkat-berkat, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu saja. Tetapi fokuslah di ayat yang bagian A, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. Kenapa? Karena di dalam kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sejatinya kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Tidak hanya selesai mencari kerajaan Allah, tidak hanya selesai dengan kita dekat kepada Tuhan, dengan kita menyembah memuji Tuhan, tetapi ayat selanjutnya berkata juga kebenarannya.
Jadi bukan hanya persoalan Bapak Ibu setiap minggu datang ke gereja, mengikuti ibadah-ibadah yang ada, mengikuti dengan rutin doa-doa yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara juga harus mencari kebenarannya. Mengerti kebenaran yang diberikan Tuhan, yang disampaikan Tuhan di dalam setiap apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa itu boleh memberkati setiap kita. Bahkan Bapak Ibu juga membaca ya dari rumah Alkitab Bapak Ibu sekalian, dan saudara mengerti kebenarannya itu. Nah, itu bagian kita. Nah, saudara, kalau saudara melakukan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, kemudian mencari kebenarannya terlebih dahulu, firman Tuhan katakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahasa ditambahkan kepadamu ini sebenarnya mengacu kepada bonus, saudara. Ini adalah bonus. Kenapa saya sampaikan bonus? Karena janji Tuhan, firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang meyakini Tuhan dengan penuh iman kita kepada Allah dengan penuh, Tuhan pasti akan memelihara kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, ini bonusnya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahasa ditambahkan ini berarti kan sudah ada, saudara. Ya, sudah ada, kemudian ditambahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Dengan catatan, saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini poin yang penting adalah di dalam usaha kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari Tuhan terlebih dahulu. Saya yakin percaya mujizat Tuhan itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu Bapak Ibu boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin simpel, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar ayat ini ya. Saudara, Bapak Ibu pasti sering mendengar ayat ini. Tetapi saya ingatkan lagi bahwa segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan, sejatinya Tuhan sudah mengetahui. Bagian kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu dibutuhkan kasih karunia, saudara. Di bulan-bulan yang lalu sudah sangat banyak dibahas tentang kasih karunia. Itu semua karena kasih karunia Allah saja kita bisa dimampukan untuk mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya, dan pasti mendatangkan mujizat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin percaya firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita, boleh mengingatkan kembali setiap kita. Jangan fokus kepada berkatnya, jangan fokus terhadap pertolongannya, jangan fokus terhadap karya-karyanya, tetapi fokuslah kepada Tuhan Sang Pemberi itu. Fokuslah kepada Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita, yang memberikan pertolongan bagi kita, yang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Pagi ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk kami tidak fokus terhadap apa yang Tuhan beri, tetapi kami boleh fokus terhadap Tuhan itu sendiri. Bapa, kami ingin fokus Tuhan, kami ingin tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan Engkau, boleh memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa buat setiap sidang jemaat yang setia dalam mengikuti doa pagi online ini. Tuhan berkati dengan luar biasa. Pekerjaannya, kesehatannya, keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.